Doors, I'm a fool for your love. Halo brother, Devil di sini. Di video ini saya akan mereview itu chapter 956. Chapter ini berjudul Berita Besar. Mungkin video ini akan cukup panjang karena saya akan mendeskripsikannya dengan rinci. Ada beberapa hal penting juga terkait tentang sword dan beberapa lain yang cukup penting. Jadi jangan di skip dan nonton sampai habis ya. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja, let's go. Nah seperti biasa kita akan mulai mereview per halaman. Nah seperti biasa di cover story masih melanjutkan cerita dari si I Love Family-nya si BG. Di sini terlihat dia sudah mendarat di Dressrosa dan dia bahkan sudah terlihat menghabisi beberapa orang. Dan jika kita lihat dia seperti berkata bahwa si Chiffon ini istri si BG itu mirip seperti Lola. Yang berarti si orang ini adalah mungkin kenal dengan si Lola, mungkin temannya pada zaman dahulu. Karena kita tahu si Lola ini sudah sangat lama terjebak di Cedera Lubak ini sudah pasti si BG akan menanyakan sesuatu tentang Lola kepada si orang ini. Nah mari kita langsung mulai ke bagian review dari si chapter One Piece ini. Nah seperti biasa dari Aquano ini ketika beresnya dari tiap act itu pasti akan diperlihatkan keadaan dunia. Di sini kita kembali ke referee bro. Referee has come back. Di sini klasik Oda lah, dia tidak akan memperlihatkan dan jelas si referee-nya. Walaupun seperti itu Oda masih beri banyak informasi terkait referee. Nah dari sini yang masih cukup janggal ketika si Fishman yaitu Neptune Family sudah kembali ke tempat asalnya. Ini tidak dijelaskan bagaimana tentang tujuan mereka mengikuti referee ini, yaitu agar dapat tinggal di permukaan. Mungkin kita langsung membahas timeline dari si referee ini karena menurut Anda cukup complicated juga ya dari si referee ini. Referee itu mulai di hari pertama ya. Anggap saja ini di hari pertama referee. Ini adalah ketika si keluarga Neptune sampai juga dimulainya Aquano ini di hari yang sama dengan si referee. Hari itu juga di hari pertama ketika Luffy dikalahkan oleh si Kaido. Lalu hari ini atau present di One Piece ketika waktu yang ditujukan untuk menyerang si Onigashima itu terjadi 2 minggu kemudian dari awal ketika si Luffy sampai di Wano ini. Ya kita lihat dari timeline ini mungkin itu adalah di day 15 atau hari ke-15. Nah lalu si Revolutioner dari berita kita mendapatkan bahwa mereka menyerang pada hari ke-4 menurut si Kurohige ini. Kita lihat setelah beresnya si Arc 1. Nah di chapter ini kita juga melihat tuh seminggu setelah referee lewat, yang berarti referee itu beres pada hari ke-8. Di hari itu pun mereka para kerajaan-kerajaan sudah ikut berpulang ke negara mereka masing-masing. Berarti penyerangan dari si Revolutioner ini tidak berdampak kepada si referee ini. Di sini Anda akan menjepitkan atau memasangkan scenes di chapter ini dengan timeline yang ada. Chapter ini adalah ketika di Pulau Fishman, dan itu adalah di day 8 ketika seseorang sudah pulang, dekat dengan waktu sekarang. Karena kita tahu waktu yang dibutuhkan oleh Fishman ini dari Maria Joa ke Fishman yang gak akan lama lah, soalnya red line di bawah itu tempat si Fishman, jadi tidak mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Menurut aneh di day 8 ini adalah ketika kita melihat awal chapter, yaitu si Gap berbicara dengan si Neptune, dan di sini si Gap memberi gambaran kepada kita sesuatu yang terjadi di referee yang menurutnya adalah cukup struggling, atau bahasan yang ada di referee ini cukup berat sehingga mungkin terjadi konflik di antara raja yang walaupun tidak terjadi hal yang aneh-aneh. Karena Gap juga berkata bahwa untung tidak ada pertumpahan darah, maka hal itu bisa dibilang referee ini masih dalam keadaan damai. Nah di sini yang cukup mengejutkan adalah perkataan dari si Gap bahwa terjadi sesuatu yang diberitakan mungkin hanya kepada Marin sehingga para raja-raja juga tidak tahu. Di sini Gap berkata bahwa sesuatu terjadi kepada kerajaan si Alabasta, yaitu kerajaan si Vivi. Ada sesuatu yang terjadi kepada si keluarga dari kerajaan Alabasta ini. Mungkin jika ada kalian yang masih ingat bahwa kita melihat ketika para Gorosei membicarakan si klan dari si Nefertari ini bahwa mereka adalah sekelompok pengkhianat, yang mungkin kita tahu bahwa Alabasta itu adalah satu-satunya dari 20 kerajaan Tenryubito yang tidak ingin tinggal di Marigold. Mungkin karena mereka mengetahui sesuatu tentang sejarah yang hilang. Dan lalu ketika kita melihat Im sama, seperti bahwa si Im ini memilih Vivi untuk dipilih menjadi hilangkan beradaannya dari cahaya ini. Ini dapat dimungkinkan bahwa si Vivi ini adalah sumber cahaya bagi dunia ini yang mungkin dapat menggobrak si pemerintahan ini. Maka kita melihat bahwa si Im sama ini memegang poster si Vivi ini. Lalu juga kita melihat tampilan dari si kastil Pangaea ini di Marigold.
Nah, yang cukup aneh, katanya si revolusioner ini kan menyerang si Marygoyce dan dia melawan 2 admiral. Namun yang terjadi bahwa tidak ada tanda-tanda penyerangan di si kastil ini. Apakah itu sesuatu yang aneh? Nah, di panel selanjutnya kita melihat keberadaan dari markas si Morgan, yaitu kapal yang bernama Winius. Jadi kita melihat bahwa kapalnya ini seperti kapal dari si Enel, yaitu Maxim, yaitu kapal terbang. Namun di sini kita melihat bahwa kapal ini ditarik oleh para burung. Lalu kita melihat isi dari si kapal itu, yaitu terlihat para editor, mungkin mereka semua para jurnalis. Dari backgroundnya seperti para jurnalis tahun 1900-an awal. Itu mereka juga masih menggunakan mesin tik, yang kita tahu bahwa di One Piece ini emang ada yang namanya digital printing dan lain-lain. Nah, lalu kita melihat juga Morgan kembali. Di sini dia berdiskusi dengan para editor lainnya untuk membuat headline dari si berita itu agar clickbait atau readbait lah, kurang lebih sama, yang dapat mengambil banyak perhatian orang-orang, yaitu berbicara tentang seseorang telah dibunuh. Dari kita melihat respon dari semua orang di halaman-halaman selanjutnya, kemungkinan besar itu adalah Sabo. Apakah benar Sabo dibunuh? Namun jika kita menganggap itu adalah sebuah kebohongan, itu seperti hal yang gampang bagi Oda. Kenapa dia membuat sesuatu yang tidak ada twistnya seperti itu? Walaupun tentu saja pasti si Sabo ini gak mungkin mati, karena orang seperti Sabo ini tidak mungkin mati di off screen atau tidak terlihat. Jadi menurut Ane ini si Sabo ini tidak mati, walaupun Ane juga belum dapat bayangkan karena Oda itu tidak dapat diprediksi. Lalu kemudian sini juga kita melihat bahwa si Morgan mendapatkan surat dari pemerintah yang berisi agar beritanya sedikit ditutupi. Namun kita tahu jiwa jurnalis dari si Morgan ini, dia tidak ingin hal sepenting itu untuk ditutup-tutupi, dan dia menolak dengan keras hal itu. Sini dari pendapat aneh, hal yang ditutup-tutupi adalah bahwa ada seseorang yang berhasil menyusup ke Marygoyce ini, yaitu si pasukan revolusioner, yang mungkin itu akan menjadi sebuah aib bagi si pemerintahan ini. Dan sini maka mungkin surat itu berisi agar tidak menampilkan bahwa si revolusioner ini berhasil menyusup ke Marygoyce. Namun kita tahu bahwa si Morgan ini sudah ingin melakukan headline cerita, yaitu Sabo mati, yang kemungkinan besar berada di Marygoyce, yang berarti bahwa si revolusioner army ini berhasil menyusup. Nah, karena si Morgan ini menolak, dan akhirnya itulah bahwa si editor itu atau jurnalis itu adalah yang, jika kalian belum tahu, bahwa dia bernama Attach. Dia sering banget muncul juga sebagai foto bounty dari si kru Mugiwara. Nah, ternyata orang dalamnya adalah si Purple, walaupun dia bukan si P0, karena kita tahu si P atau si Purple itu dari 0 sampai 9, namun yang diketahui oleh semua orang itu dari 1 sampai 8 saja. Dan di halaman selanjutnya kita melihat bahwa Morgan ini tidak hanya jurnalis biasa, dia juga menurut Ane sangatlah kuat. Dia dapat dengan mudah mengalahkan si anggota dari si Purple ini. Nah, seharusnya anggota si Purple itu, walaupun dia dari si P1 pun, seharusnya sudah cukup kuat lah dibanding manusia biasa, yang berarti si Morgan ini juga dia mempunyai kekuatan yang sangat hebat. Nah, lalu sebelum Morgan pergi bersama dengan kapalnya, dia mendapat report dari Wapol. Wapol ngapain dia nge-report ya? Katanya dia mempunyai sebuah informasi penting. Apakah ini berhubungan dengan rajanya, yaitu Sakura Kingdom, atau sesuatu yang lain? Nah, lalu di halaman selanjutnya kita melihat berapa reaksi dari beberapa negara juga ketika mereka membaca si kabar itu. Kemungkinan besar mereka terkejut ketika membaca si Sabo telah mati. Apakah ada hubungannya antara si Sabo dengan seseorang di tiap pulau seperti itu? Apakah mungkin negaranya ditelamatkan oleh para pasukan revolusioner, sehingga mungkin mereka merasa cukup simpati? Lalu kita berpindah ke kerajaan Kawabaka, yaitu tempat si Okama, yaitu si Ivankov dan markas utama dari si revolusioner army ini setelah si Baltigo dihancurkan oleh Kurohige. Dan di sini juga terlihat semuanya seperti kaget sekali ketika membaca headline dari si berita tersebut. Juga kita melihat Dragon yang cukup kaget dan cukup panik ketika membaca berita tersebut. Bagaimana nggak panik bahwa keseluruhan komandan yang rencananya untuk menyerang tersebut tidak ada kabar. Namun di sini si Dragon dia bersifat rasional sebagai pemimpin sejati. Dia dengan tenang tidak langsung percaya kepada si berita tersebut, yaitu mereka harus mengkonfirm berita tersebut benar atau tidak. Sepertinya grup dari si Sabo tersebut tidak merespon. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah memang Sabo benar-benar mati? Karena menurut Ana tidak akan seperti itu. Lalu apakah yang terjadi? Apakah mereka ditangkap atau mereka merencanakan sesuatu bersama si Fujitora? Karena tahu sebelumnya kita melihat Sabo pernah bertarung bersama si Fujitora di Dressrosa. Dan juga ketika terjadi pencabutan untuk si Shichibukai ini, kita tahu pertama kali oleh si Fujitora juga. Jadi mungkin apakah itu semua ada hubungannya, sehingga untuk menyembunyikan dari
si Sabo ini. Karena kita tahu Revolutionary Army itu untuk meningkatkan atau menyelamatkan si negara-negara yang bisa dibilang cukup lemah ini dan tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sedangkan di Dressrosa kita tahu ketika negara dikontrol oleh seorang bajak laut dan hasilnya pun seperti itu. Jadi ada kayak hubungan yang tidak langsung antara si Fujitora dengan Sabo ini terkait kesejahteraan untuk si para warga di negara-negaranya. Nah, lalu di halaman selanjutnya kita melihat respon dari si Steli, yaitu adik angkat dari si Sabo. Jadi buat kalian yang belum tahu bahwa pada waktu kecil kan Sabo tuh kabur ke hutan tempat si S dan Luffy berada. Nah, orang tuanya tuh mengadopsi seorang anak, yaitu si Steli ini. Bahkan si Steli yang sifatnya sangat kacau itu pun dia tetap memanggil si Sabo sebagai Anisama, merasa hormat kepada si kakaknya walaupun tetap kakak angkat. Dia kaget bahwa kakaknya bisa berada di Marigois. Sabo pernah berdiri di sampingnya ketika si Steli ini sedang naik gondola ke Marigois. Nah, lalu di panel selanjutnya kita melihat Makino, yaitu pemilik bar ketika si Luffy masih kecil itu seperti sedang sedih sekali ketika melihat berita. Mungkin dia kaget juga untuk kematian si Sabo karena kita tahu mereka bertiga itu sangat dekat dengan Makino waktu masih kecil. Kita juga melihat anak dari si Makino yang mungkin adalah anak dari si Shanks. Nah, serta para bandit di pegunungan Corvo itu, yaitu si Dadan dan kawan-kawannya. Dia juga terlihat menangis untuk membaca berita tentang kematian si Sabo ini. Ya iyalah, kenapa enggak, bahwa mereka baru saja mendengar bahwa Sabo itu masih hidup dan ternyata dapat berita lagi yang baru bahwa Sabo telah mati. Gimana mereka tidak sedih? Nah, panel berubah ke Impel Down. Sepertinya janji oleh si Flamingo dengan si Suru ini bahwa berinya surat kabar untuk mengubur si Doflamingo di Impel Down. Dan mungkin banyak juga yang prediksi bahwa Doflamingo ini akan keluar dari Impel Down karena dia berkata pada Magellan sebelumnya tentang para assassin yang mungkin digunakan untuk membunuh si Doflamingo. Namun ternyata di sini dia terlihat baik-baik saja berada di Impel Down. Berarti dia memang tidak bebas dan dia masih tetap di Impel Down. Di halaman kita berpindah ke si Teach, yaitu Blackbeard. Nah, kita melihat pulaunya yang mungkin juga pernah muncul sebelumnya. Namun di sini kapal dari si Moria ini tidak terlihat. Sebelumnya kan terlihat dia sampai di tempatnya si Teach. Apakah Moria sudah berhasil kabur atau juga Moria ini mungkin dibunuh oleh Teach? Menurut Anda sih gak akan dibunuh ya. Mungkin besar sih dia kabur. Lalu dia juga berkata bahwa lebih baik kita mengambil hal itu daripada membiarkannya oleh angkatan laut. Apa yang dikatakan tentang hal itu dari si Teach ini? Apakah harta karun nasional dari Marigois yang pernah dikatakan oleh si Doflamingo ataukah One Piece sendiri? Nah, yang jelas bahwa akhirnya si Teach bergerak juga. Itu bukanlah sesuatu yang baik. Nah, lalu kita melihat ke daerah laut yang lain karena kita melihat Kobe. Nah, entah kenapa ketika Anda melihat si Kobe ini, menurut Anda cukup mirip dengan Sabo. Apanya yang mirip dengan Sabo? Apa mungkin matanya gitu ya yang bulat? Ketika Anda melihat si Kobe ini, menurut Anda ini mirip dengan si Sabo. Nah, di sini kita melihat bahwa si Kobe sedang melakukan pembicaraan dengan seseorang. Dan jika kita lihat mereka berbicara menggunakan kode. Untuk si Kobe ini dia mempunyai kode laut si, dan seseorang ini dia mempunyai kode fog atau kabut. Nah, ini kita pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya, yaitu ketika flashback dari Silau di Dressrosa. Kita melihat ketika Sengoku dengan si Rocinante atau Corazon saling berkomunikasi satu sama lain. Di awal telepon mereka berbicara tentang kode kata-katanya untuk saling mengenal. Kaki dan Arare itu adalah kedua kode yang digunakan oleh si Sengoku dan si Corazon. Dan ternyata lawan bicaranya adalah si X-Drake. Nah, akhirnya kita diberitahu oleh Oda bahwa terdapat yang namanya Secret Marine Force atau Special Force di angkatan laut ini, yaitu yang bernama SWORD atau dalam bahasa Indonesia yang berarti pedang. SWORD ini mungkin seperti ini kali ya, antara marine, logo marine dengan logo pedang. Lalu tanpa kita sadari, hal yang mengejutkan bahwa si X-Drake ini dia masih menjadi bagian dari marine sampai sekarang, yaitu dia adalah seorang Special Force bernama SWORD. Bahkan menurut aneh ketika di Sabuni Archipelago, Kizaru sendiri tidak mengetahui peran dari si X-Drake ini yaitu sebagai marine. Karena kita melihat di sana si Kizaru menyerang si X-Drake dan dia berkata kepada si X-Drake bahwa dia adalah seorang pengkhianat dari marine. Dan jadi menurut aneh seseorang yang mengetahui tentang si SWORD ini hanyalah orang-orang tertentu saja yang berada di marine. Dan besar mereka adalah seseorang dari marine yang mempunyai jiwa keadilan yang sangat tinggi. Jika berbicara seperti itu, maka kemungkinan besar Special Force ini mungkin dipimpin oleh Red Admiral sebelumnya, yaitu si Sengoku. Karena kita pernah tahu juga Sengoku mempunyai Special Force satu unit khusus, yaitu si Corazon yang menyamar sebagai bajak laut. Menurut Ani bahwa itu bukanlah hal umum di angkatan laut.
Mari coba kita kupas tentang si sword ini. Atau dalam kata lain kita memprediksi apakah kegunaan atau peran dari si sword ini. Kemungkinan besar sword ini diciptakan bagi para angkatan laut yang mempunyai sangka buruk terhadap si pemerintahan ini. Karena kita tahu sepanjang di One Piece ini pemerintahan ini seperti berperan sebagai penjahat. Dari perilakunya yang semena-mena, seperti kita bisa melihat hasil dari si Tenryubito yang melakukan orang seperti budak. Lalu juga di Sabunar Archipelago, Kizaru berkata kepada si Drake bahwa adalah seseorang yang keluar dari angkatan laut ketika dia mengetahui bagaimana pemerintahan ini sebenarnya. Menurut Anda ini adalah sesuatu yang masuk akal. Ini seperti memberi arti kepada alasan dari bendera merah si X-Drake ini. Berarti sesuatu yang kontras terhadap bendera biru dari angkatan laut. Di sini kita sudah dapat memberi pandangan yang jelas tentang si Sword ini. Dengan Drake sebagai kapten, walaupun mungkin dia bukan pemimpin yang tinggi, namun dia mempunyai jabatan yang cukup besar di Sword ini. Nah, sepertinya Kobe juga, karena kita tahu dia adalah seorang punya keadilan yang tinggi dan dia mungkin memutuskan untuk bergabung dengan si Swords ini. Yang dari prediksi Ani, pembuatan agen spesial rahasia Sword ini kemungkinan melawan pihak pemerintah sendiri, yaitu mereka juga mempunyai unit spesial yang bernama CP0, yaitu CP Aegis 0. Mitologi Yunani di situ berarti tameng dari dewa, dan kita tahu bahwa si Tenryubito adalah dewa di One Piece ini. Dan jika kita kaitkan bahwa Aegis itu yang berarti tameng dan sedangkan sword itu yang berarti pedang, kita dapat menyambungkan kedua hal itu, yaitu si pedang ini akan berusaha menghadang atau menyerang si tameng ini, yaitu si Aegis, yang berarti si tameng ini mungkin adalah musuh atau lawan dari si Aegis ini. Arti si sword ini adalah kebalikan, karena itu adalah hal yang paling masuk akal, dan kita bisa melihat betapa jeniusnya Oda membuat spesial agen, yaitu si Sword ini. Lalu si Sword ini menurut Anda ini menjadi organisasi yang cukup masuk akal, karena Oda pernah memberi hint di SBS volume 76 bahwa si Fujitora dan Ryukyu itu punya sedikit terasa ragu terhadap pemerintahan dunia ini, dan dia juga ingin mengubah struktur dari si pemerintahan dunia. Yang kita tahu dari si Fujitora bahwa dia ingin menghilangkan sistem Shichibukai, dan sudah terjawab sudah di chapter ini bahwa menghilangkan Shichibukai itu telah sukses. Ya, mungkin menurut Andi cukup masuk akal ketika si Fujitora dan si Ryukyu ini bagian dari si Sword. Mungkin hal ini juga yang menghubungkan kenapa Ane berkata di sebelumnya bahwa apakah si Sabo kemungkinan besar mempunyai rencana dengan si Fujitora. Nah, jika kita melihat dari si Sword ini, kemungkinan besar hal itu berkaitan bahwa si ini mempunyai sesuatu dan merekrut si Sabo untuk beraliansi. Mereka ingin menguak tentang si pemerintahan dunia ini. Jadi sebenarnya ada apa di dalam pemerintahan dunia ini? Dan menurut Anda hal itu klik ya, karena masuk akal juga berhubungan dengan semua yang sudah terjadi. Yang lebih jauh lagi bahwa chapter ini menjelaskan motivasi dari si Drake. Juga kita melihat bahwa si Drake ini punya sedikit ketertarikan kepada aliansi dari Luffy dan Law, karena kita sebelumnya melihat Drake membaca koran tentang aliansi mereka berdua dan terlihat tertarik. Mungkin sudah terjawab juga di sini ketika Drake berkata kepada Kobe bahwa dia belum mendengar adanya kerusakan atau pembebasan penjara tentang si Luffy ini, yang berarti dia pingin si Luffy ini bebas dan mungkin bergabung dengan aliansi dari Luffy, Law, dan X-Drake ini. Mungkin sama juga dengan yang Ane prediksikan di review sebelum. Law ini tidak mungkin berkhianat kepada si Luffy karena dia juga mempunyai hutang budi yang sangat besar. Lalu di sini kemungkinan besar mereka bertiga akan beraliansi juga untuk melawan si Kaido. Nah, jika kalian mungkin masih juga belum ngeh bahwa X-Drake dan Law ini mempunyai satu hubungan khusus, yaitu ketika di flashback saat mereka masih kecil.
Akhirnya mereka mungkin bersama-sama bergabung dan ikut ke dalam si program dari si Sword ini. Yang kemungkinan besar hal tersebut dilakukan oleh Fujitora kepada si Sabo. Akhirnya mereka beraliansi, dan apakah setelah mereka beraliansi akan berburu ikut bersama ke Wano Kuni? Nah, jika kalian ada yang tidak sadar, kita juga melihat panel kecil yang menjelaskan keadaan di negara-negara lain. Kita juga melihat suatu negara yang di belakangnya ada pagoda yang terinspirasi dari negara kita, yaitu Indonesia. Halaman selanjutnya hanya menjelaskan para marin yang sudah mulai memburu para Shichibuka yang telah dihilangkan. Ini terlihat Bugi sedang diburu, lalu juga Mihawk sedang diburu. Mihawk sebenarnya jika diburu oleh para Vice Admiral tidak akan berpengaruh, dan menurut Anne jika Mihawk dibasar kalaupun dia masih dapat bertahan hidup, karena menurut Anne si Mihawk ini mungkin udah sekelas Yonkou. Karena Mihawk ini hanyalah seorang diri, dia bukanlah seorang bajak laut, dia hanyalah seorang diri namun dia bisa bertahan hidup seperti itu. Ya menurut Anne pasti si Mihawk ini adalah orang yang sangat-sangat kuat juga. Lalu juga kita melihat ya Edward Weevil ini sedang dikejar juga oleh para angkatan laut, dan akhirnya kita melihat si Hancock ini. Nah, menurut Anda chapter ini benar-benar gila, emang benar-benar keren banget di seluruh dunia yang dijelaskan. Lalu juga adanya special force tentang si Sword, lalu juga informasi berita tentang kematian Sabo yang menurut Anda pasti itu adalah sebuah hoax belaka, dan si Shichibuka yang dihilangkan, dan banyak sekali kejadian-kejadian atau clue-clue yang masih rancu tapi sudah berujung. Juga berita tentang Alabasta yang belum kita tahu kenapa. Jadi overall menurut Anda chapter ini chapter yang luar biasa. Anda yang beri nilai 10 dari 10. Keren banget. Ya mungkin segitu aja untuk review di chapter kali ini. Nah, lalu seperti biasa jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman kalian, dan kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian tentang chapter yang gila ini. And I'll see you guys next time. You're a superhero.